اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وأهلينا وأصحابنا وجيراننا وجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا الشيخ عبد الفتاح عبد صاحب الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan muzakarah dengan judul kitab Ar-Rasulul Muallim sallallahu alaihi wasallam wa asalibuhu fit ta'lim. Rasulullah adalah maha guru utama dan metode pembelajarannya. Sudah beberapa topik yang kita kaji, dan pada Jumat yang mubarakah ini sudah sampai kepada halaman 21 ya. Sekarang silakan dibaca Ustadz Lingga. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun wajizatun an syakhsiyatihi ta'limiyah. Kama ara minal munasib aidan an udhkira kalimatan wajizatan an syakhsiyatihi ta'limiyati sallallahu alaihi wasallam tu'arrifuna bitilkan nafsil karimati allati manahaha Allah ta'ala li rasulihi litasna'al khaira lin-nasi wa tuballighud dina lil bashari kafah. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ar-ra'fati war-rahmati wa tarkil 'anati wa hubbil yusri wa rifqi bil muta'allimi wal hirsi 'alaihi wa badlil 'ilmi wal khairi lahu fi kulli waqtin wa munasabatin bil makani al asma wal khuluqil a'la. Wallahu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Silakan Ustaz Saifullah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelumnya kita review Jumat yang lalu. Ustaz Lingga juga apa pointer-pointer yang kemarin. Baik, untuk poin-poin tentang kajian di pekan lalu, ini yang paling utama adalah bagaimana kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswah, yaitu sebagai teladan, sebagai panutan yang kita menjadikan beliau sebagai guru yang utama, guru yang sempurna. Maka dari itu kita juga
senantiasa harus berusaha sebagai guru meniru apa yang beliau lakukan, keteladanan yang beliau lakukan, dan juga melakukan hal tersebut agar kita menjadi, konteksnya kalau saat ini, menjadi guru yang profesional gitu dalam segi apapun. Kemudian ada juga kemarin kita bahas tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang Rasulullah berdoa dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu adalah ilmu yang dapat membahayakan pemiliknya juga orang lain di sekitarnya. Artinya kita sebagai guru pengaplikasiannya jangan sampai kita belajar atau bahkan mengajari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan dikatakan untuk ilmu-ilmu seperti tadi yang tidak bermanfaat, di sini ada syarikatul amwal dan lain-lain, mencuri, mungkin zaman sekarang konteksnya hack dan lain-lain, itu kalau tidak menyebabkan keburukan, maka sebaiknya lebih baik bagi kita untuk tidak pernah mengetahuinya atau tidak pernah mempelajarinya. Dan konteksnya pada saat ini juga kita harus bisa memilih dan memilah sebagai guru untuk mengajarkan atau belajar hal-hal tersebut agar tidak mempelajari yang tidak bermanfaat dan justru kita menyampaikannya kepada murid-murid kita. Itu catatan di kajian pekan lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwa pembahasan pertama kita sebetulnya terkait dengan kalimatul jami'ah an syakhsiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti dalam bab berikutnya akan dijelaskan sejelas-jelasnya tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu kemarin sudah didahului tentang imamatul syariah bi kamalatihi. Dan kemarin sebut imam syariah itu mirip seperti abstrak begitu ya. Jadi gambaran umumnya tapi singkat yang terkait dengan kesempurnaan Rasulullah SAW. Kembali setelah itu disebutkan tentang kalimatul wajizah an syakhsiyatihi at-ta'limiyah. Jadi kalau ini berarti versi ringkasannya terkait dengan kepribadian Rasulullah SAW. Bahwa dan menasib ayuban an azkura kalimatan mujizatan an syakhsiyatihi at-ta'limiyah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemarin disebutkan tentang imamatul syariah an kamalatihi, di sini juga dianggap sesuai, maksudnya untuk menyebutkan versi ringkasnya terkait dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan penjelasan ringkas ini tu'arifun nabi tilkan nafsul karimah, kita akan paham tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang sangat-sangat mulia, allati mana Allah Ta'ala Rasulih, di mana hal ini dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitasna'al khairal linnas wa tuballighu ad-din al-bashari kafatan, agar Rasulullah SAW ini dapat menebarkan kebaikan bagi manusia dan menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rahmati wa rahmati wa tarkil 'anati wa hubbil yusri wa rifqi bil muta'allim wa hirsi 'alaihi wa badlil ilmi wal khair lahu fi kulli waqtin wa munasabatin bil makanil asma wal khuluqil a'la. Untuk memahaminya kita cukup potong laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil makanil asma wal khuluqil a'la. Jadi minar fatis itu adalah keterangan. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul berada di posisi yang sangat-sangat tinggi, wal khuluqil a'la. Kemudian beliau juga berada dalam posisi akhlak yang sangat-sangat tinggi, artinya memiliki akhlak yang sangat-sangat tinggi.
Kemudian apa kira-kira isi dari al-khuluqul a'la atau akhlak Rasulullah SAW yang sangat tinggi tersebut? Disebutkan minar rafati war rahmah. Beliau memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Wa tarkil anati wa hubbil yusri. Beliau meninggalkan kekerasan dan sebaliknya menyukai segala sesuatu yang mudah. Warifqi bil muta'allim. Beliau sangat lemah lembut kepada para pelajar, santri dan seterusnya. Warhirsi alaih. Beliau sangat memperhatikannya. Wabadil ilmu wal khair lahu fi kulli waqtin wa munasabatin. Bukan hanya itu, beliau betul-betul mencurahkan ilmu kebaikan di setiap waktu dan setiap munasabah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau merasa berat jika ada kesulitan yang menimpa umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi apa yang dirasa berat oleh kalian itu juga dirasa berat oleh Rasulullah SAW. Harisun alaikum, beliau memiliki perhatian yang sangat luar biasa kepada kalian, kepada kita, kepada umatnya. Dan bil mu'minina raufun rahim, beliau begitu kasih, begitu sayang kepada orang-orang yang beriman, maksudnya umatnya. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir fi tafsirihi ay ya'azzu alaihi wa yashukku asy-syai'u alladhi yu'annitu ummatahu wa yashukku 'alaiha. Ini menjelaskan tentang azizun alaihi ma 'anittum. Jadi aziz ini dari azza ya'azzu, ya'azzu alaihi yashukku, maknanya memberatkan. Yashukku asy-syai'u alladhi yu'annitu ummatahu wa yashukku 'alaihi ay ya'azzu alaihi. Rasulullah merasa berat hati, merasa susah terhadap sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan umatnya. Walihada ja'a fil hadis al-marwi min turqin anhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu wa aistu bil hanifiyyatis samha. Oleh karena itu ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda wa aistu bil hanifiyyatis samhati. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa syariat yang sifatnya adalah al-hanifiyyah. Dia lurus, tegak lurus dengan apa yang diajarkan oleh para rasul sebelumnya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, juga as-samha, penuh dengan toleransi dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambar, kalau dalam pembuatan skripsi itu kan kita ada menulis abstraksi ya. Nah, itu judul sebelumnya Ilmamatun Sari'ah Bikamalatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu abstraksinya dari sebuah tulisan. Nah, kemudian yang sekarang ini lebih menggambarkan tentang bagaimana kepribadian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kegiatan belajar mengajarnya. Bagaimana performa baginda Nabi. Nah, kita sebagai guru harus merujuk kepada performa seorang guru itu bagaimana. Nah, inilah yang diterangkan dalam kitab ini, kalimah wajizah an syakhsiyati ta'limiyah. Yang terutama adalah orang guru harus memiliki ra'fah war rahmah, kasih sayang. Jadi kalau belum punya kasih sayang, ya kita harus kursus dulu ya. Untuk kursus kasih sayang itu mahal, jutaan. Ya, ya. Ada parenting sekarang, ada lagi apa namanya itu, kursus-kursus supaya bisa senyum gitu kan. Iya kan, orang yang nggak bisa senyum sulit itu kan. Nah, di kursus supaya bisa senyum, bisa ya bisa ini banyak ya. Jadi perlu belajar ar-ra'fah wa rahmah wa tarkil adat wa hubbil yusri. Yang kedua, harus di dalam benaknya guru itu tidak akan melakukan kekerasan sama sekali, baik verbal maupun apa lawannya verbal apa jadi fisik gitu ya, baik dengan kata-kata maupun
dengan perbuatannya. Harus ada keinginan kuat untuk tidak berbuat kekerasan. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan kondisi kita waktu kita kecil ngaji itu di apa? Dipukul gitu kan. Nah, itu yang sekarang kepala 40 50 itu dulu pernah ngalami apa namanya begitu gitu kan. Jadi sangat jauh sekali baginda Rasul tidak pernah melakukan kekerasan sama sekali. Wa hubbil yusri, dan luar biasa kesenangan beliau itu selalu memudahkan. Jadi kalau jadi guru kemudian ingin dikatakan sebagai guru killer, ada dulu istilah guru killer ya. Apa guru killer itu? Apa? Guru yang killer itu apa ya? Ngasih nilainya buruk, nilainya sangat pelit, dan ngajarnya wah gitu kan. Itu biasanya disematkan ke guru apa itu? Matematika. Siapa ini sekarang guru matematika kita siapa di sini? Mana Pak Fidit? Pak Fidit killer atau apa itu? Kalau Pak Fidit murah senyum. Murah senyum Pak. Iya, ya gitu ya. Killer. Jadi ini jauh sekali ya, jauh sekali yang kita dapatkan dengan contoh baginda Nabi SAW tadi yang lemah lembut, kasih sayang, kemudian tidak ada kekerasan baik verbal maupun fisik, kemudian ingin selalu memudahkan. Yang kedua tadi, yang ketiga warifku bitta'alim, lemah lembut kepada murid dan santrinya, lemah lembut, ya kan? Makanya apa namanya disambut di gerbang sekolah, ya kan? Guru-gurunya itu, muridnya datang disambut, disalami di depan pintu sekolah itu, ya kan? Ini kelembutan gitu. Ada yang nangis di rangkul, mau itu diantar ke kamar mandi, itu guru TK ya. Kalau MI masih ada nggak guru SD MI? Kelas 1 ya. Kelas 1, kelas 2 masih itu ya. Nah memang begitu, ya kan? Luar biasa, minta pipis, minta apa ditemani gitu ya. Tetapi yang paling jelas adalah kelembutan baginda Nabi SAW pada para sahabatnya, ya. Apapun keluhan sahabat diperhatikan oleh baginda Nabi SAW. Wal hirs alai, al hirsu at-tam'u ya. Al hirsu alai itu desire, strong desire, apa ada keinginan kuat, al-himmah untuk bagaimana santrinya, muridnya itu dapat memahami pelajarannya. Wa bazlil ilmi wal khairi lahu fi kulli waqtin wa munasabatin, dan ingin ada keinginan untuk terus-menerus untuk berbagi ilmu dan berbagi kebaikan di mana saja dan kapan saja. Itu ada semangat untuk berbagi ilmu dan berbagi kebaikan gitu, ya. Kalau penceramah, wah nanti materinya habis nih gitu kan, ntar dulu lah, ya kan, nanti kalau mau undang lagi gitu kan. To be continued. To be continued. Ya, ya. Diirit-irit gitu ya, diirit-irit. Waduh, ini lumayan ini kan, satu dalil bisa untuk berapa pertemuan gitu ya kan, diirit-irit. Tapi baginda Nabi terus berbagi kebaikan, berbagi kebaikan. Jadi ini ininya yang tadi saya katakan. Jadi intinya baginda Nabi itu apa tadi? Laqad ja'akum rasulun bil makanil asmawi, tadi apa tadi itu? Saya pulang mengatakan apa tadi? Enggak, intinya tuh bil makanil asmaul khulil ala tadi apa? Laqad ja'akum tadi apa? Laqad kana Rasulullah. Oh, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil makanil asma wal khuluqil a'la, ya.
poin utamanya adalah baginda Nabi itu mempunyai status kedudukan yang sangat tinggi dan juga kepribadian yang luar biasa terpujinya. Nah, rinciannya adalah tadi ar-ra'fah war-rahmah wa tarkil 'anad wa hubbil yusri wa rifqi bil muta'allim wal hirsu 'alaih wa badlil 'ilmi wal khair lahu fi kulli waqtin wa munasabah. Jadi ini boleh poin ini kita Ustaz Lingga. Ini dasar-dasar seorang guru itu harus mempunyai berapa karakter ini. Pertama, kasih sayang. Yang kedua, meninggalkan kekerasan dan cinta untuk memudahkan. Yang ketiga, lembut. Kemudian yang keempat, sangat ingin menjadikan murid-muridnya itu sukses gitu. Kemudian yang kelima, selalu berbagi, sharing ilmu pengetahuan dan kebaikan di mana saja dan kapan saja. Itulah guru. Itulah guru. Ya, itulah guru. Nah, jadi semua tadi itu dijadikan standar untuk menjadi seorang guru seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sekali lagi ini legalitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Itulah Nabi Muhammad yang datang dari kalanganmu sendiri, merasa sangat berat penderitaannya ya, terhadap apa yang dirasakan oleh umatnya, dan sangat menginginkan keimanan kepada umatnya serta kepada orang beriman. Raufun rahim. Rauf, rahim itu ismun min asma'illah. Ya, tapi mengapa dilekatkan kepada baginda Nabi? Mengapa? Nama saya nggak boleh Abdul Ghafur. Siapa lagi di sini? Awas Abdul Ghafur, Abdul Rahim, di sini siapa lagi? Oh iya, Ustaz Sukirman itu Abdul Syakur, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad boleh tuh Raufun Rahim. Ayo kira-kira bagaimana ini? Dan saya Allah. Ini bagian dari usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya nama-nama Allah itu atau sifat-sifatnya kadang memang dilekatkan juga kepada manusia. Seperti Allah mendengar, manusia juga mendengar, tapi tentunya berbeda mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Makanya kita memaknainya dengan Maha Mendengar, karena pendengaran Allah itu tidak terbatas. Baju kebesaran Allah dipakaikan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa, dan juga dilihat dengan firman Allah yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu al-khuluqul a'la. Kalau dilihat dari misalkan teori kemungkinan bahasa, kenapa Allah menyebut Rasul itu dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ala khuluqin 'adzim itu berarti seolah-olah khuluqnya itu tidak melekat pada Nabi, karena ala khuluqin 'adzim. Jadi kenapa bahasanya itu bukan fi khuluqin 'adzim, tapi ala. Atau misalkan bukan wa innaka la sahibu khuluqin 'adzim begitu. Kan la sahibu khuluqin 'adzim berarti maknanya Rasulullah adalah seseorang yang memiliki karakter akhlak yang luar biasa. Jadi kalau bahasanya la fi khuluqin 'adzim atau la sahibu khuluqin 'adzim, ya sudah banyak manusia yang tipikalnya seperti itu.
Tapi ketika dikatakan la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang luar biasa, artinya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi semua manusia yang memiliki akhlak. Jadi kalau misalkan kita katakan Siddhartha Gautama itu apa shahibul khuluqin azim, Rasulullah di atasnya, begitu dan seterusnya, sehingga pantaslah kalau beliau disebut sebagai Raufun Rahim. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari wa innaka la'ala khuluqin azim. Sekarang sebutkan siapa yang paling baik akhlaknya. Ayo, siapa yang paling kasih sayang? Siapa yang paling lembut? Siapa yang paling sabar? Siapa saya sebutkan? Semuanya masih di bawah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang menyematkannya adalah Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin azim, selalu di atas rata-rata. Sekarang apa buktinya? Standarnya adalah output daripada didikan baginda Nabi itu jumlahnya 114.000. Berapa? 114.000 itu mumtaz semuanya, paling rendah jayyid jiddan. Dan Salahuddin berapa mampu memumtazkan santrinya? Wallahu a'lam. Baginda Nabi itu standarnya itu para sahabat lulus dari madrasah bimbingan Nabi itu mumtaz semuanya. Mumtaz paling rendah itu jayyid jiddan, paling rendah. Itu sahabat jumlahnya 114.000. Maka apa namanya standar kelulusan gitu namanya kalau kita SKL itu kalau 6 itu ya belum ada apa-apanya. Harusnya SKL-nya berapa? 9, 10 harusnya. Ayo, mampu nggak kita? Kalau saya lihat kita pasang standar SKL-nya, mampu nggak? Berani nggak? Kalau tinggal nulis angka doang gampang, Ustaz. Kenapa? Kalau tinggal nulis angka doang gampang. Masalahnya mau apa? Atau yang nulis angka ini betul dibuktikan itu baginda Nabi itu ini menjadi perbincangan sampai hari ini dan yang akan datang, dan sebelumnya kan di kajian sebelumnya itu tidak ada, Ustaz, mulai dari sebelum Nabi sampai zaman Nabi dan yang akan datang mampu meraih kesuksesan seperti baginda Nabi itu. Ya, 114.000 sahabatnya lulus dalam kondisi apa? Mumtaz atau dan itu ditempuh hanya Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Berapa tahun itu? 23 tahun. 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Luar biasa. Kita udah 25 tahun. Ada itu aja. Yang mumtaz berapa? Tahun kemarin ada yang mumtaz? Enggak ada. Nah, jadi sebetulnya ini kitab ini luar biasa sebetulnya, memotivasi kita untuk terus berbuat baik, ya, meniru Nabi gitu. Nah, oleh karena itu tidak ragu Allah menyematkan Raufun Rahim, karena memang sudah tidak ada tandingannya lagi. Walaupun Rauf Rahimnya Nabi berbeda dengan Rauf Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini sudah luar biasa. Dua sifat ini disematkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada keterangan yang antum itu Sallallahu Alaihi Wasallam bu'ithu bil hanifiyatis samha. Ini termasuk hadis yang jawami'ul kalim, ya, yang mengandung jawami'ul kalim, artinya kata-katanya pendek. Berapa kata ini? 1, 2, 3, tetapi maknanya luar biasa dalamnya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyampaikan hal yang lurus, agama yang lurus dengan penuh toleran. Kata kunci dari toleransi apa kemarin? Memberi, ya. Kata kunci dari toleran itu kalau kita mampu memberi,
Itu bisa Tuhan, memberi kesempatan orang lain, memberi penghargaan kepada orang lain, memberi maaf kepada orang lain, memberi tempat duduk toleransi nih. Beri apa nih? Makanan. Katanya ada ini ya. Ada yang masak dari kemarin. Udah masak, coba bayangkan Bu sekalian. Untuk ngaji Jumat Barokah itu Bu Sri ya, tarikannya luar biasa. Masak dari Kemis. Ada itu ya. Ada ya, luar biasa. Nanti kita buktikan saja nanti apakah ada. Ya, luar biasa ya. Ayo yang masih di kamar suruh pada kemari ya. Ayo sampaikan ya. Ustaz boleh? Ya, silakan. Iya, kalau tadi dijelaskan Rasul sudah 1400 di dalam, dan itu mumtaz semua 114.000. Iya, 114.000. 114.000. Apakah itu juga bagian dari mukjizatnya? Artinya kalau itu bagian dari mukjizatnya, maka kita tidak akan pernah menirunya. Maka itu adalah bagian yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Jadi jangan bermimpi bisa menjadi seperti Rasulullah gitu ya. Ya, itu hanya sebagai hanya sebagai penunjuk arah saja ya. Adapun masalah hasilnya ya ini biasa-biasa aja. Artinya kalau kita gagal ya biasa-biasa aja, kita bukan Rasul gitu ya. Ya, karena ini tadi kan kita bercerita tentang Rasulullah yang sesungguhnya itu tidak akan pernah kita sampai ke sana ya. Yang bagian kita adalah kegagalan. Tapi artinya walaupun gagal jangan kecil hati, karena pahalanya akan tetap ada. Karena yang dilihat dari kita adalah usahanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya ingin tadi tentang Rasul itu ar-rahfah, war-rahmah dan sebagainya. Kita kan ini kalimat yang sangat umum ya. Tentu ini akan bersinggungan dengan budaya setempat, dengan cara pandang masyarakat tersebut. Contoh misalkan kalau tadi Ustadz Agus mencontohkan kita azizun alaihi ma'anitum, itu contohnya anak datang disalamin, kemudian kalau perlu kamar mandi dianterin. Itu paradigma Indonesia gitu ya, yang anak itu perlu dilindungi kayak gitulah. Kalau mendengar katanya sih juga nggak pernah ke negara-negara maju Eropa misalkan gitu ya, katanya Switzerland itu Swiss negara yang maju, anak itu mulai dari TK tidak boleh diantar gitu ya. Apakah itu orang-orang Swiss tidak azizun alaihi ma'anitum? Menurut saya ini bedanya adalah cara pandang. Karena mereka ingin mengajarkan kemandirian. Dari rumah jarak 1 kilo pun katanya itu 1 kilo dari sekolahan itu mereka sudah tidak boleh diantar oleh ibunya dengan naik mobil. Padahal berangkatnya itu pagi-pagi buta gitu ya, artinya pagi sekali. Mereka sudah jalan kaki. Mereka ingin mengajarkan kemandirian. Nanti outputnya akan terlihat, hasil pendidikan negara maju, anaknya pede-pede, berani-berani. Lihat aja kita YouTuber luar negeri itu datang ke Indonesia gitu kan, backpacker ya kan, di jalanan. Mungkin itu kan hasil pendidikannya. Orang dari kita itu kan takut sekali mau ke luar negeri ya kan, dengan cara backpacker seperti itu gitu ya, karena kita tidak terbiasa. Jadi menurut saya ini kita diskusi ya, Rafah, Rahmah ini akan sangat berkaitan dengan cara pandang. Seperti dulu orang tua kita kalau kita diajarin, kalau nggak ngaji disabet gitu kan. Apakah itu bukan bagian daripada Rafah dan Rahmah? Karena yang melakukan itu juga kiai juga gitu ya. Apakah itu karena pengaruh saat itu, paradigma yang mereka miliki, bahwa mungkin hadis yang dilihat itu kalau nggak mau sholat disabet gitu ya. Jadi dikiaskan dengan itu, walaupun nyabetnya terlalu keras karena saya sakit juga. Ya, sampai bapak saya itu membenci bapak saya karena saya sering dipukulin gitu ya. Ya, tapi kan kemudian menyadari bahwa bapak saya melakukan itu tuh ingin yang terbaik. Nah, apakah Rafah, Rahmah itu juga
saya bukan menurut saya gitu ya, itu akan sangat berkaitan dengan tata nilai yang dianut pada saat itu. Jadi tidak, menurut saya mereka tidak salah, tapi itulah yang mereka anut saat itu caranya. Kemudian terus kita kan dulu bangsa yang dijajah mungkin ya, diperkenalkan kekerasan oleh ya kan, oleh para penjajah gitu ya. Kemudian orang-orang ini kepada anaknya menjajah juga gitu ya. Iya kan? Iya kan? Kita oleh orang tua kita ini dijajah misalkan gitu ya. Saya ingat waktu itu saat dikomentari sama Bu Titin ya, waktu aja Bu Titin itu cerita tentang makan. Saya kalau dulu makan itu orang tua saya makanannya itu paling mewah, nggak boleh disentuh gitu kan. Orang tua makan baru saya makan. Kemudian karena sekarang kemudian saya melihat misalkan susu tuh mahal gitu kan. Takia Aisyah dulu bikin susu, kemudian nggak habis saya minum, sayang gitu kan. Badan saya gemuk, atau makan nggak habis, sayang. Hadis yang saya lihat adalah mubazir, ya kan? Hadis yang saya lihat adalah mubazir. Itu makanya saya makan. Kemudian saya cerita bahwa dulu boro-boro bapak saya itu makan bekas saya, ya kan? Kita yang ada anak-anak ini makan bekasnya. Tapi kemudian kepada orang tua kita itu wibawa sekali, takut. Mungkin ingin menanamkan wibawa. Ini ada unsur-unsur penjajahnya sedikit. Ya kan? Ada unsur-unsur penjajahnya sedikit. Nah, kalau kita sekarang artinya dulu dijajah oleh orang tua, sekarang dijajah anak, kata Ted itu begitu. Ya gitu Ustaz, ya silakan. Zaman jahiliyah tidak hebat, tidak kurang hebat kekerasannya Ustaz Salahuddin. Bahkan anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wa'dul banat itu terpengaruh oleh penjajah Belanda, karena Belanda itu nyabetin orang yang itu kan bapak kita disabet Belanda itu kan. Iya kan, gara-gara kakek kita mobil disabetin Belanda, pulang dia nyabetin anaknya kan gitu ya. Nah itu baginda Nabi tapi enggak, itu Nabi menghadirkan warna lain. Maka tidak boleh dijadikan pembenaran yang seperti itu. Nabi meninggalkan semua, betul-betul tidak ada pernah jejaknya Nabi berkesan. Hanya saja dulu pernah hanya menempelkan kayunya ke sahabat siapa itu waktu perang apa itu? Yang Ukasah itu. Oh iya, Sayyidina Ukasah itu. Ketika Nabi menjelang wafatnya, itu kan Nabi ingin terbebas dari hak adaminya. Maka Nabi berpidato, siapa yang pernah saya pukul, siapa yang pernah saya kerasan, ayo angkat tangan gitu. Gak ada yang berani. Tiba-tiba seorang angkat tangan, saya ya Rasulullah gitu kan. Semua orang mata memandang itu kan, berani amat ini gitu kan, berani amat di orang ini. Yang lain kan biasa dulu pada udah pada bunyi itu apanya itu. Udah biasa itu SOP-nya itu. Ya kan? SOP-nya kan begitu tuh, kalau ada orang yang songong ke Nabi itu, siapa juga yang langsung Sayyidina Umar, siapa lagi itu yang langsung ini ngasah golok itu kan. Udah begini aja itu kan. Tapi Nabi biar. Nah, dulu perang apa itu ya? Perang Badar atau perang Uhud itu? Nabi itu meluruskan itu barisan itu kan, diluruskan, dia tidak lurus gitu. Kalau di SKI itu sawat, istaqim ya sawat ya keluar dari. Iya, sawat, istaqim ya sawat. Itu si sawat itu. Ini guru SKI yang diceritakan. Ini kita muzakarah ya, jadi semua berhak. Di dalam cerita itu tahun ke-3 Hijriah itu si Sawat itu keluar dari barisan, bukan dia tidak menurut terhadap Nabi, tetapi di akhir cerita itu bahwa Sawat di akhir hayatnya ingin kulitnya Sawat, tubuhnya itu menempel dengan baginda Rasulullah SAW dengan harapan bahwa kalau sudah menempel itu, dia keinginannya adalah terhindar dari api neraka. Jadi baginda Nabi itu silahkan dipukul karena Anda ingin memukul saya gitu. Tetapi si Sawat itu tidak mau, malah memeluknya. Ya maksud saya kejadian sebelumnya itu endingnya seperti itu ya kan. Sebelumnya itu dalam barisan perang itu Sawat itu tidak lurus gitu, Nabi meluruskan gitu kan. Nah
itu dia jadikan peluang oleh sahabat tadi itu, dia punya cita-cita ingin memeluk Nabi gitu kan, tetapi dengan alasan itu, dulu engkau ya Nabi pernah tongkatlah sesuatu gitu kan. Nah kemudian sudah, ya sudah kalau gitu silahkan, tapi dulu saya waktu itu tuh nggak pakai baju. Waduh, ditambah ini aja gitu. Udah biar. Hari itulah Nabi membuka, ya kita jangan membayangkan buka baju seperti itulah, ya kan? Iyalah, ya kan? Ya hanya seapalah di ini kan? Apakah punggungnya, ya kan? Punggungnya mungkin ya, punggungnya disingkap sedikit. Nah, oleh sahabat itu langsung dipeluk, bagaimana akan memukul ya, justru keinginannya adalah ingin merangkul, menyatukan kulit sahabat dengan kulit yang mulia baginda Nabi SAW. Hanya itu sejarah yang apa namanya yang kita temukan, yang lainnya tidak pernah ada, ya kan? Nah kemudian apa namanya, betul Ustaz, itu mukjizat. Jadi tidak, kan di kitab ini bukan tidak pernah akan ada yang menyamai prestasi Nabi baik sebelum maupun sesudahnya. Betul, karena itu bagian dari mukjizat Nabi. Hanya ibrah bagi kita, maksudnya tadi Nabi berani loh standarnya 10 minimal 9. Nah hari ini kenapa kita tidak ikuti gitu? Maksud saya gitu. Kan kita masang standarnya berapa? 6, ya kan? Kalau udah ada 6 aja dah gitu kan. Ayo dari tahun ke tahun kita tingkatkan gitu. Maksudnya kalau dari 6 ningkatin 6,5, 7, lalu siapa tahu kita bisa mencapai itu pula gitu. Tapi kalau untuk menyamai nggak akan ada, betul, karena itu mukjizat betul ya. Baik, kita lanjutkan. Ustazah siapa itu? Kemarin siapa yang terakhir baca Ustazah siapa? Ustazah siapa ini? Rohmah, siapa ini? Rohana, ayo baca. Bacanya langsung diterjemahkan dong Ustaz, jangan baca doang kayak tadi. Biar bareng-bareng, maksudnya justru kalau ada. Ayo. فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله رحيما رفيقا فلما ظن أن قد استقمنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أخباركم وروى الترمذي في الشمائل عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد قصدكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وروى فيها أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد كلمة ثلاثا لتقال عنه
وروى فيها أيضا عن الحسن Selanjutnya untuk menggambarkan dari Rasul secara singkat, Syekh Abdul Fattah Al-Buddah menyuguhkan beberapa riwayat. Riwayat pertama adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan, jadi maksudnya yang berkata, yang bertutur, yang bercerita adalah Al-Huwairits. Atayna Rasulullah SAW wa nahnu syababatun mutaqaribun. Suatu saat kami pernah datang menemui Rasulullah SAW, dan kami ini yang datang maksudnya kira-kira usianya sebaya, anak-anak muda yang sebaya, umurnya itu 11-12. Fa'aqamna indahu 20 lailatan. Kemudian kami bermukim di dekat Rasulullah, di sisi Rasulullah, di pondokan Rasulullah, kalau Rasulullah punya pondok begitu ya, itu sekitar 20 hari. Ternyata yang didapati itu luar biasa. Wa kana Rasulullah rahiman rafiqa. Beliau adalah seorang yang penyayang, lemah lembut dan seterusnya. Kemudian falamma dhanna anna qad istaqna ahlana. Setelah 20 hari bermukim dan kami rindu kepada keluarga kami, sa'alana amman tarafna ba'dana fa akhbarnahu. Ternyata bukan mereka yang meminta, tapi Rasulullah SAW yang bertanya tentang kondisi keluarganya dan seterusnya, karena Rasul sudah membaca ada kegelisahan setelah 20 hari itu mereka ya bahasanya ingin pulang, ingin liburan dan seterusnya begitu. Maka Rasulullah SAW memberikan kesempatan, irji'u ila ahlikum, silakan pulang ke keluarga masing-masing. Faqimu fihi, tinggallah di sana. Wa'allimuhum wa muruhum. Bahkan bukan hanya itu, ajari keluarganya, ya, arahkan mereka agar melakukan hal-hal yang baik. Kemudian pesan lainnya, wasallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pada hadal sholat, ketika waktu sholat hadir, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling senior agar menjadi imam. Riwayat kedua oleh At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, maka Rasulullah SAW yasrudu kasartikum hada. Jadi ini tentunya dalam satu pembicaraan. Rasulullah SAW itu karakternya, kepribadiannya berbeda dengan kalian. Rasulullah tidak pernah menjelaskan sesuatu, menuturkan sesuatu sebagaimana penjelasan dan penuturan kalian ini. Walakin kana yatakallamu bi kalamin bayyinin faslin, tapi Rasulullah itu gaya bicaranya, gaya bicara yang jelas dan tuntas begitu. Bi kalamin bayyinin faslin. Wa innahu laqawlun fasl, begitu kan. Jadi qaulun fasl itu artinya kalau kita berargumentasi, itulah argumentasi yang paling tepat, paling benar, sehingga tidak ada lagi argumentasi selain itu. Yahfaduhu man jalasa ilaihi. Jadi kalau Rasul bertutur, berbicara, menyampaikan sesuatu, orang yang duduk dengannya itu secara otomatis bisa langsung hafal. Maka tidak heran ribuan hadis bisa dihafal oleh sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Wa huwa fi aidan footnote. Ini menjelaskan tentang yasrudu kasar dikum hada, ya, saroda yasrudu asardu begitu. Ai maka ya'ti bil kalami mutatabi'an yasta'jilu bi. Rasulullah SAW tidak pernah ketika ngomong berbicara itu terus begitu, gak berhenti-berhenti dan cepat. Tidak, kalau bahasa tadi kalau nyerocos itu bahasa kita ya.
Fa innahu idza kana kadzalika yurisu lafzan 'ala sami'in. Karena kalau bahasa kita itu tidak ada titik komanya terus, maka akan mengakibatkan orang yang mendengar itu tidak jelas begitu, ada yang diragukan. Wala yumakkinuhum min fahmihi wa hifdhihi, dan tidak mungkin membuat orang yang mendengarnya itu menjadi paham dan hafal. Yang ketiga, yang dimaksud dengan kalamun bayyinun faslun ay zahirin wadihin mafsulin mutamayyizin ba'duhu min ba'd, yaitu kalimat atau kata-kata yang jelas, yang rinci, yang maksudnya antara bagiannya itu jelas, tidak saling tercampur pemahamannya. Bihaitsu yatabayyanuhu man yasma'uhu, orang yang mendengarnya langsung paham. Wa yumakkinuhu 'adduhu law arada 'addahu masalan, dan kalau misalkan orang yang mendengarnya itu ingin mengulangnya pasti bisa. Itu Rasulullah SAW. Wa hadza ad'a li hifdhihi wa rusukhihi fi dhihni sami. Ini sangat-sangat memungkinkan agar orang yang mendengarnya itu menjadi hafal, bahkan bisa memaksimalkan pemahamannya di benak mereka sampai tertanam dengan kuat. Idzatarwahu tarawiyan, karena Rasulullah SAW itu meriwayatkannya, melafalkannya, spellingnya itu sangat hati-hati, gitu ya, sangat hati-hati dan terukur. Fala tabqalahu fihi syubhatun wala ghumudun. Dengan demikian ya syubhah, ghumud itu tidak ada, karena Rasulullah menjelaskan dengan sangat luar biasa dan sahabatnya juga sangat luar biasa. Pondok pesantren siapa yang pertama kali mendirikan? Baginda Nabi. Dalam kitab apa yang santri abangan, apa itu namanya? Siapa yang terkenal itu penulis barat, siapa itu? Santri kaum abangan, apa itu ikirat, apa itu namanya itu yang udah dirujukan itu? Nah, Karel Stanley. Alhamdulillah. Apa? Dia dulu sama namanya santri abangan, apa itu? Nama Priai, santri, priai dan abangan kan? Bukan. Priai, judulnya priai, santri dan abangan itu ya. Ya. Nah, ya Clifford Gerd ya. Itu membahas tentang pesantren itu kan. Kita paling-paling itu merujuk kepada Sunan Ampel. Padahal ini hadis jelas sekali ini. Jadi yang memperkenalkan metode pesantren itu baginda Nabi. Ya. Nah, karena ada sekumpulan anak muda, ABG bukan anak muda, ABG usia berapa? 11 sampai 13 tahun. Wa nahnu dibilang apa tadi? Faqamna inda wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Ya. Tadi belum diterangkan tuh Ustaz Syekh wa nahnu syababatun qaribuna. Asy-syababa jamak wa mutaqaribuna ai fi sinni wal 'umr. Jadi sebaya ya, sebaya. Nah, ya. Itu mereka inisiatif sendiri, iya kan? Ini datanya dari siapa? Ingin mondok dari diri sendiri, bukan baginda Nabi masang pelang kan? Enggak. Jadi kalau ada pondok yang masang pelang, enggak menyalahi ininya nih, iya kan? Enggak, ini kan mereka sendiri yang punya inisiatif. Ada sekelumpulan ABG datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, fa'aqamna indahu 20 lailah, kami mondok selama 20 hari. Ya ini kalau sekarang santri kalong kali ya. Pesantren kilat. Oh, santri kilat bukan kalong ya. Santri kilat, benar-benar ya. Wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqan. Kesaksian mereka itu memperlakukan
beberapa anak ABG tadi rohiman rafiqon, jujur. Kalau pengakuan ini anak-anak ABG itu jujur kan, dipukul ya dipukul, dikasih gitu, jujur karena usia jujur ini mereka ini. Karena SD kan ya, SD kan anak kelas 1 masih jujur-jujur kan gitu kan. Mulai bohongnya kapan sih? Mulai kapan bohongnya itu? Hah? Ya udah kelas 3 SMP gitu kan, masih SMA, ini masih jujur ini. Ini kesan wakana Rasulullah rahiman rafiqon. Falamma zanna anna qad istaqna ahlana. Nah, ternyata Nabi itu luar biasa yang mengerti ilmu jiwa, ilmu psikologi. Maka guru harus paham psikologi anak khususnya, ya harus itu. Jangan nggak ada pengetahuan tentang psikologi. Nabi loh ya, namanya juga mujizat tadi ya, namanya sudah sempurna. Paham apa yang kami rasakan. Anak kecil 20 hari udah ingat emak sama bapak, udah kangen gitu kan. Nabi menangkap itu dari lamhah, dari apa? Raut wajah mereka. Oh ini udah kangen rumah nih, ya kan? Kita ini sudah pengen pulang ini, udah rindu pulang. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Sa'alana amman tarokna ba'dana fa akhbarna. Maka baginda Nabi SAW memanggil mereka, ya sudah ya, sekarang irji'u ila ahlikum, boleh kalian sudah lama ini, boleh pulang ya. Fa'aqimu fihim, kembali bermukim, tinggal dengan keluargamu. Wa'allimuhum wa murum, tapi ini nilai pendidikannya. Ketika pulang jangan lupa ya, nanti apa tugasnya? Allimuhum, ajarkan keluargamu. Siapa? Saudaramu, kakak, adikmu, ya kan? Yang ada di rumah. Wamuruhum, dan ajak mereka. Untuk apa? Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini kan kita hadis ini kan tahunya hanya sepenggal aja kan? Sallu kama ra'aitumuni. Sebelumnya nggak tahu kan? Iya, ya kan? Jadi ternyata baginda Nabi apa nilai pelajarannya? Anak santri kalau libur itu harus diberi tugas. Diberi tugas di rumah, jangan sepi dari tugas. Diberi tugas, apa tugasnya? Mengingatkan keluarganya, ya kan? Menyampaikan pesan-pesan ya dari gurunya. Ini yang terjadi itu anak RA dan MI, ya kan? Madinatun Najah dulu ceritanya begitu kan? Anak RA, MI pulang ke rumah, itu bapaknya, ibunya yang diajarkan apa? Sholat, ya kan? Diajarkan apa lagi? Sodako, ya diajarkan dari anak kecil, ya kan? Jadi ini memang bagus budaya seperti itu, ya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Kan mereka anak-anak ABG tadi itu kan sholat dengan Rasulullah, lihat, mencontoh, mengikuti. Nah, kira-kira nanti kalau kamu pulang sholatnya seperti yang engkau sholat dengan aku ya di pesantren Rasulullah. Pesantrennya apa namanya? Rasulullah Ashabus Suffah, ya. Jadi di sayap kanan kiri Masjid Nabawi itu Kyudi ada tempat untuk tinggal para sahabat, untuk mondoknya para sahabat itu di sayap kanan kiri Masjid Nabawi, yang lantainya masih padang pasir, masih tanah, atapnya hanya pelepah kurma, ya, tapi ada dindingnya, sudah ada dindingnya, lantainya masih tanah, ya. Nah, di kanan kiri itu ada pondokan. Nah, ini pondoknya Ashabus Suffah ini, ya. Jadi cikal bakal pondok pesantren. Jadi sepakat ya kalau ditanya asal usul pondok pesantren dari siapa?
Rasulullah lah. Karena Nabi sudah melakukan ini. Santrinya ada nggak? Ada. Sekarang syarat pesantren, coba rukunnya pesantren apa? Satu apa? Kiai. Siapa kiainya? Rasulullah. Terus yang kedua? Siapa santrinya? Sahabat. Nah, kemudian ketiga apa? Masjid ada nggak? Tidak ada Masjid Nabawi. Terus apa? Asrama ada. Kanan kiri terus apa lagi? Kitab. Kitab, ngaji kitab. Wow, bukan kitab lagi itu mah ya. Iya kan? Luar biasa kan? Ada semua ya. Faqimu fi mu'allim wa musulkam sholih fa idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Nah, apabila sudah datang waktu sholat, ayo azan. Nah, lalu salah satu jadi imam. Siapa? Akbarukum. Kriterianya akbarukum tuh akbar semuanya. apanya? Akbar orangnya, akbar ilmunya. Apanya? Coba itu ininya belum dibahas tuh saya nomor 3 tadi. Ya, dalam hadis syarif minal umur ta'limiyah. Dalam hadis ini itu ada banyak sekali nilai-nilai pendidikan. Di antaranya ittiham syabab jama'atan ilal alim. Jadi budaya pergi mondok secara bersama-sama menuju tempat seorang alim itu sesuatu yang sunnah ya. Dia telah kaumin hula ilma untuk belajar. Wa ya'khudhu anhu al-fiqh fi din, ya untuk memahami agama. Wa yastahibu fatratan min zaman, juga agar bisa berinteraksi secara langsung dengan orang alim tadi ya. Fa yashhadu minhu sulukahu, dengan demikian secara langsung itu bisa melihat dan mengamati suluk wahadiyahu wa amalan, demikian pula petunjuknya dan juga amalannya. Fatastaniru bidzalika afhamuhum minhum wa mulazamatihim lahu. Dengan demikian maka pemahamannya itu akan tercerahkan lantaran kedekatan mereka dengan seorang yang alim tadi, juga karena mulazamahnya. Wa ya'khudul ilma maqsudan bil amali. Mulazamah itu musahabah, artinya kalau yang dicontohkan oleh guru-guru kita itu ya seperti murid itu mengabdi kepada gurunya. Mulazamah. Pengabdian ya. Pengabdian. Kalau tinggal bareng gitu, Ya, maksudnya tinggal bareng itu di dekatnya kayak tadi mondoknya ya. Karena dengan begitu kan melihat bisa akwal ya. berinteraksi secara langsung. Ya, kalau dalam bahasa Imam Syafi'i wasuhbatun ustaz. Suhbatu ustaz. Wa ya'khudul ilma masuban bil amali bih. Yang paling penting itu belajar sambil praktek begitu ya. Fa yakunu audu hafizu fi sulhi. Itu akan sangat baik, bahkan lebih baik. Kama kana sya'nu sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'hu, sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini kan ceritanya cerita anak-anak sahabat sebetulnya. Sahabat tadi anak sahabat. Wa fi hadzal hadits aidan an-nadhuru ila dzatihi syarifah sallallahu alaihi wasallam allati hiya majma'ul khutbati wa namudajul insanil kamil. Jadi dalam hadis ini juga dijelaskan, maksudnya nilai pendidikannya itu bagi mereka berkesempatan untuk melihat secara langsung sosok Rasulullah SAW sebagai majma'ul khutbah, sebagai apa? Iya, sebagai pusat keteladanan begitu ya. Wa namudajul insanil kamil, juga sebagai prototipe dari manusia yang sempurna. Wa fi aidan, nilai pendidikan lainnya ta'allum ahkam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat-sangat dianjurkan untuk belajar agama itu langsung kepada sumbernya, yaitu kepada Rasulullah, meskipun bapaknya adalah sahabat. Wa fi aidan anul afdhalah bil muta'allim an yaqsida min ulama'i asrihi. Disarankan juga, ini menjadi bagian dari keutamaan bagi seorang santri, murid, pelajar agar datang langsung menemui ulama-ulama zamannya dengan kriteria al-awfa ilman, yang ilmunya itu paling mumpuni, wal a'la fahman, pemahamannya itu paling memadai. Faqad kana aba'u haula'i syabab sahabatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bapak-bapak mereka itu adalah para sahabat. Ditaqabi wa akhadhu anhu, yang secara langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Wa alimu minhu, pemahaman mereka juga adalah pemahaman Rasulullah.
Wa maktafa haula isyabab bil akhdi minhum, ternyata mereka itu tidak cukup hanya belajar dari bapak-bapaknya saja. Bal qasdu sayyidil ulama, tapi juga datang untuk belajar kepada sayyidul ulama yang tidak lain adalah Rasulullah. Wa tajal anbiya, ya, mahkotanya para nabi. Wa ala al-bashari sallallahu alaihi wasallam. Wa khassa Rasulullah sallallahu huna al-akbar bil imam wa salatu fihim nadhran ila tasawihim fil ilmi wa ta'allum minhu alaihi wassalatu wassalam. Jadi adapun tadi yang disuruh imam adalah yang paling senior, pertimbangannya karena mereka itu sama selevel dalam pengetahuan begitu. Fa itasawuf bidzalika kana wasful kibari fihim sifatan mubayyizatan lil kabiri ala man dunahu fi sirri. Karena pemahamannya, pengetahuannya sama, maka kemudian al-kibar, senioritas itu dijadikan sebagai kriteria pembeda. Jadi intinya sama. Fa yuqaddamul kabir, oleh karena itu yang didahulukan adalah yang paling senior. Amma idza kana ba'dhum a'lam ba'd fa yuqaddamul a'lam 'ala man siwahu. Adapun kalau misalkan di antara mereka itu ada yang lebih alim, lebih pandai, lebih paham, maka yang diutamakan adalah yang paling alim. Li'anna sifatul ilmi a'lamu wa ashabu min sifati kibaris sin, karena sifat ilmu, keilmuan, pengetahuan itu dianggap lebih mulia daripada sekedar senioritas. Baik. Terus wanzur fuqahatul kibar wasal ilmi fi kutaib min adabil Islam. Baik. Ustaz Lingga, ini poin yang paling penting juga. Dari hadis nomor 7 itu ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Pertama, syarat mondok itu ya. Pertama, irtihalus syabab jama'atan ilal alim. Jadi pertama adalah adanya apa namanya? Apa sih, keluar dari rumah, Berangkat, pergi. Ya, apa namanya? Apa namanya? Ya, harus meninggalkan rumah gitu. Jadi harus berani mandiri. Harus ada niat mandiri nih. Jadi Bang Haji Ari nanti anaknya itu jangan di rumah terus. Diajak mandiri. Irtihal harus meninggalkan rumah, ya kan? Tapi supir bagus sih, supaya betah nggak sendirian, jamaah kan, di sini kan. Kan anak kecil kan pasti ini. Nah, supaya tidak terlalu sedih, rame, tuh ya. Irtihalus sabab jama'atan ila ta'lim, ya ilal alim. Kita mencari guru. Yang kedua, liyatalaqqaw minhu al-ilm. Tujuannya adalah talaqi al-ilma, untuk tolabul ilmi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, waliyakhudhu anhu al-fiqh fid-din. Nah, utamanya adalah kalau mondo itu adalah tafaqquh fid-din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun fiqhuddin. Berikutnya, wa yastahibuhu fatratan minaz zaman. Nah, suhbatul ustaz, akhiran tanal ilma illa zakatun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatul ustaz wa tulus. Tapi ada wa bulghah. Versi saya betul. akhilan tanal ilma. Kalau yang versi baiknya itu yang ala la tanalul ilma illa bisittatin ta'ubika bibayan zakatun wa hirsun wa bulghatun. Jadi apa dirham itu maksudnya bulghah gitu. Bekal. Iya. Kalau dirham kan sudah spesifik. Ya. Kalau bulghah ma yutaballag bihi. Jadi ada di apa namanya, ungkapannya itu ada dirham, ada bulghah. Ya, tapi intinya adalah bekal. Ya, harus dengan bekal. Nah, salah satu syaratnya adalah suhbatul ustaz, ya, sebagaimana tadi anak-anak sahabat yang pergi berinisiatif untuk menimba ilmu langsung dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Waliya fatratan minaz zaman. Tadi waktu lulus zaman, ya.
Waktu zaman ada waktu tertentu. Nah, jadi betul juga ini. Saya kira kalau pesantren Salafiyah ini nggak ada ininya ya, nggak ada targetnya ya. Ustaz Salahuddin berapa tahun targetnya? Harus ada ini, nggak boleh nih. Target apa Ustaz? Ini target ininya, belajarnya. Ini kalau ini fatratul minaz zaman itu kan, kalau tadi kan 20 hari itu kan. Tapi ada kan kalau di Salafiyah nggak tertentu gitu. Ya ada yang 5 tahun, 12 tahun, 25 tahun gitu. Tapi Ustaz, kalau yang saya alami gitu ya, kayak modelnya kan kayak begini, dia nggak pasang klang, nggak apa, pokoknya masyarakat kirim termasuk. Waktu saya kecil saja, ini kan ceritanya kecil-kecil ya, berangkat gitu kan. Tapi kan ada yang sampai besar. Biasanya kiainya mungkin, oh ini sudah harus pindah, dipindahkan juga, dipindahkan. Ini udah, iya, kamu mondoknya ke sana. Kayak saya misalkan di sana Ustaz ya, walaupun tidak ada pondoknya, ada anak ngaji. Ya kan orang tuanya saya panggil, ini anak berbakat, saya bilang gitu kan, ini begini pondokin. Karena saya kan juga hanya ngajar ngaji aja, nggak ada pesantren yang seperti ini. Tapi saya melihat potensi anak itu kan, guru tuh pasti tahu mana anak yang berbakat, ada yang nggak bisa ngaji, udah jangan pondok ini nggak bakal bisa. Bagus. Jadi gitu. Tetap kiai memantau ya, memantau perkembangan kemampuan anak ini. Oh ini nahu sorofnya udah mateng nih. Lirboyo. Iya kan. Mateng kan di Lirboyo. Atau di Jawa Tengah tuh yang terkenal apa? Kaliwungu. Kaliwungu Kendal ya. Kaliwungu. Wah ini hadisnya, ini seneng hadis nih. Kewireng. Kalau di Karawang kan daerah Pasundan, jadi misalkan Purwakarta mana? Gitu. Ya kayaknya kan gitu ya. Karena umumnya yang ditujukan bukan pondok yang formal ya. Betul ya. Oke. Jadi ada zaman fayashhadu minhu sulukahu. Ini yang penting mondok itu karena musyahadah. Santri musyahadah kepada kiai dan guru-gurunya ya. Jadi kalau pesantren dunia maya ada kan? Online. Pesantren apa namanya? Sekarang ada Ustaz. Iya, pesantren virtual. Pesantren. Bukan maksudnya ngaji virtual. Ngaji virtual gitu kan? Nah, kan dunianya kan juga ini kurang mantap ini karena nggak musyahadahnya musyahadah apa namanya? Visual gitu kan, bukan kontak langsung seperti beda gitu. Jadi ini tidak ada energi yang ditularkan. Wa hadiyahu wa amalahu, ya kan? Ini terutama ini. Fatastani bidzalika afhamuhum biqurbihim minhu. Bersinarlah, muncullah ya dengan interaksi tadi itu pemahaman mereka, dengan kedekatan mereka, mulazamahnya tadi itu ya, dan seterusnya. Nah, fayakunu awdah fi nuful, jadi tambah jelas. Nah, singkatnya adalah ini hadis menceritakan anak-anak dari para sahabat, seperti bisa jadi Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar ya, seusia ini ada lagi Ibnu Abbas ya kan ya, dan seterusnya. Ini di mana bapaknya mereka itu sebetulnya santrinya Rasulullah, tapi mereka nggak cukup belajar dari bapak itu, harus pada guru utama di sini itu. Iya sumbernya. Maka hari ini pun anak kita harus belajar dari guru utama pada hari ini, zaman ini. Siapa? Ulama kita hari ini. Rujukan kita dalam fikih siapa? Kita ya kan, belajar Ustaz. Kan ada yang masyhur, ada yang mastur. Nah, dua-duanya kita cari. Jadi artinya sebagai orang tua harus pintar memilih guru kan gitu, memberangkatkan anaknya kemana. Dua-duanya Ustaz, yang masyhur dan mastur ya, dua-duanya. Jadi kita sebagai orang tua harus sebagaimana dulu para sahabat menilai, karena ada yang diutama Sayyidul Bashar, ada yang Tajul Anbiya. Ini mumpung ada nih yang terbaik ya kan, yang terbaik gitu kan. Jadi bapak ibu mencarikan guru terbaik itu memang sudah benar adanya, tapi dalam hal ini adalah dalam hal agama ya kan. Agama di sini kan kita ceritanya siapa ya ulama top
sekarang ini siapa? Quraisy Shihab. Pak Quraisy Shihab dalam bidang tafsir. Oke. Fikih siapa? Yang mumpuni. Sesuban. Siapa? Ya, ada usul. Siapa? Ayo. Kita harus datang itu, harus datang, iya kan? Nah, oke. Kemudian selanjutnya tadi itu kriteria untuk menjadi imam adalah pertama akbaruhum sinnan, ya kan? Yang paling tua di antara mereka siapa? Mungkin Tapi kalau enaknya tadi jangan tua ya, enak terjemahan Ustaz Apa Saifullah senior. Oh gitu, oh nggak mau dikatakan tua. Nah, kalau tua itu kesannya itu giginya udah berompong. Senior gitu. Pantas Ustaz. Andi juga gitu tuh, nggak mau dikatakan tua, senior. Iya, padahal udah habis giginya. Bener juga ya. Bener ya. Iya. Ya betul. Karena yang ini senior ya. Karena ini kan para pemuda, kemudian akbarusinan di antara mereka kan Iya, gitu. iya, Jadi yang bukan senior. tua tapi senior. Oke, yang senior. Tapi kalau dia seniornya itu sama-sama, pilih yang paling alam, yang paling banyak pengetahuannya, ya. Luar biasa. Ini waktunya sudah jam 7. Belum sempat ini nih membahas yang ke-8. Oke. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam, salam, salam.